Hai teman-teman semuanya, kami dari program studi Sistem Informasi kelas IS 0701 yang dimana kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah internalisasi budaya dengan judul Telkom University Green Campus, Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Check it out! Sebelum masuk ke penjelasan, berikut adalah nama anggota kelompok kami. Pertama, ada Dwi Octavia Ramadini. Kedua, ada Alisha Reva Eka Salsabila. Ketiga, ada Muhammad Haidar Mirza. Dan yang terakhir, ada Alfredo Prima Anjainata Saragi. Kalian pasti penasaran bukan? Apa sih itu Green Campus? Green Campus adalah kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan. Green Campus merupakan refleksi keterlibatan seluruh sivitas akademika yang berada dalam kampus agar selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan sekitar. Lalu, mengapa sih harus ada Green Campus ini? Dikarenakan isu global berpengaruh terhadap kehidupan kampus, seperti pemanasan global, kurangnya lahan hijau, krisis air, dan krisis energi. Maka dari itu, Green Campus ini diharapkan dapat menjadi agent of change yang berperan dalam pembangunan tempat yang hijau dan ramah lingkungan. Kami mengambil tema Telkom University Green Campus, Peduli dan Berbudaya Lingkungan karena sangat penting untuk mencerminkan komitmen Telkom University dalam mendukung pelestarian lingkungan dan membangun budaya peduli lingkungan di kalangan sivitas akademika. Tema ini bukan hanya slogan, tetapi panggilan untuk aksi bersama dalam menjaga bumi dan menciptakan generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mahasiswa sebagai jumlah mayoritas dari sivitas akademika memiliki peran yang penting dalam mendukung ekokampus. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mendukung program Green Campus diantaranya. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memilih dan memilah sampah mana yang bisa dibuang, mana yang bisa dipakai kembali, dan mana yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, penggunaan air seefisien mungkin, di mana penggunaan air juga perlu menjadi perhatian dalam pelestarian lingkungan kampus. Tentunya, selain menjaga air dengan baik, mahasiswa harus mampu menjadi pengguna air yang bijak di mana kita menggunakan air secukupnya sesuai apa yang kita butuhkan tanpa melebih-lebihkan. Yang keempat, penggunaan pemakaian listrik seefisien mungkin. Dan yang terakhir, pelanggaran aktivitas merokok di dalam kampus juga turut mendukung program Green karena turut mengurangi emisi gas karbon serta polusi udara. Manfaat. Penerapan Green Campus tidak hanya memberikan dampak positif pada lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat jangka panjang yang lainnya, seperti 1. Mengurangi pengeluaran kampus. Dengan melakukan penghematan energi kampus, dapat menghemat pengeluaran operasional dari pembayaran listrik dan air. 2. Meningkatkan citra kampus. Kampus yang menerapkan konsep Green Campus cenderung memiliki reputasi dan citra positif di mata calon mahasiswa dan masyarakat luas, terlebih bila gerakan Green Campus ini mendapatkan pengakuan dalam beberapa pemeringkatan tingkat nasional maupun internasional. 3. Menarik mahasiswa yang peduli lingkungan. Mahasiswa yang memiliki minat pada isu-isu lingkungan akan tertarik untuk belajar di kampus yang mendukung keberlanjutan. Pelaksanaan Eco Green Campus membutuhkan peran dari berbagai pihak agar tujuan lingkungan yang berkelanjutan dapat tercapai. Berikut adalah pihak-pihak yang harus berperan. 1. Pemimpin kampus, menetapkan visi misi dan kebijakan kampus ramah lingkungan, mengalokasikan dana untuk program lingkungan, memimpin kampanye internal untuk menciptakan budaya ramah lingkungan. 2. Dosen dan tenaga pendidik, mengintegrasikan pendidik berkelanjutan dalam kurikulum, menginspirasi mahasiswa melalui penelitian dan contoh perilaku ramah lingkungan, mendukung kegiatan penelitian tentang teknologi hijau dan berkelanjutan. 3. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampus ramah lingkungan atau penanaman pohon, daur ulang, dan sebagainya. Mengubah kebiasaan menjadi lebih ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Membentuk komunitas atau organisasi lingkungan di kampus. 4. Tenaga kependidikan dan staf administrasi mengolah fasilitas kampus agar lebih hemat energi dan sumber daya. Mendukung kebijakan pengelolaan sampah dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
5. Masyarakat sekitar kampus mendukung program kampus seperti penghijauan, pengelolaan limbah, atau energi terbarukan. Berkolaborasi dalam kegiatan lingkungan bersama mahasiswa dan dosen. Dan terakhir keenam, pemerintah dan lembaga swasta memberikan regulasi, dana, atau insentif untuk program Eco Green Campus. Kesimpulan, konsep Green Campus menjadi solusi penting dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan global. Dengan penerapan strategi menerapkan Green Campus yang tepat, kampus dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya nyaman, tetapi juga ramah lingkungan. Melalui program-program keberlanjutan, kampus dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs dan mendidik generasi muda yang lebih peduli terhadap masa depan bumi.